Shalom Christ Life People. Pada pertemuan live group kita hari ini, kita akan bersama mendalami sebuah tema dari panduan live group Journey 1, yaitu pemulihan melalui pengampunan. Ada satu bagian yang akan menjadi dasar perenungan dan diskusi kita hari ini, yaitu dari Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat ke-35, perumpamaan tentang pengampunan. Nanti Anda bisa terlebih dahulu membaca bagian perikop ini di dalam kelompok sebelum kita bersama menelusuri pasal ini dan memulai diskusi kita. Baik saudara, sebagai pengantar saya ingin lebih dulu membagikan satu kisah yang juga ada di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Kisah yang sangat terkenal sekali tentang seorang bernama Yusuf yang berjuang satu masa di dalam kehidupannya tentang pemulihan dan pengampunan, dan bagaimana dia berpulih dari luka-luka batin yang pernah ada atau pernah dialami dalam hidupnya. Saudara, ini cerita yang sangat terkenal sekali. Siapa yang tidak tahu Yusuf? Yusuf adalah tokoh Alkitab yang mengalami luka batin mendalam, tetapi di dalam perjalanannya dia menunjukkan pemulihan yang luar biasa melalui pengampunan. Kisahnya diceritakan di dalam kitab Kejadian. Lebih tepatnya kalau Anda mau membaca dan mendalami, Anda bisa membaca mulai dari Kejadian pasal 37 hingga pasal yang ke-50, cukup panjang ceritanya. Ini menunjukkan bahwa saudara, pemulihan itu sendiri bukanlah sebuah proses yang instan. Pemulihan, termasuk di dalamnya pemulihan luka-luka batin kita, adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan sebagaimana kita tahu, saudara, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang menyebabkan di dalam ceritanya dikatakan saudara-saudaranya kemudian iri dan membenci Yusuf. Mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir dan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati. Sebuah berita yang tidak benar. Dan belum selesai di sana, saudara, di Mesir Yusuf masih difitnah oleh istri Potifar. Dia mengalami momen di mana dia dipenjara. Tetapi yang menarik, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia menafsirkan mimpi Firaun yang memprediksi 7 tahun kelimpahan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Dan karena kebijaksanaannya itulah Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Nah, saudara, ketika kelaparan melanda, dikisahkan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan pada awalnya mereka tidak mengenali Yusuf. Setelah menguji mereka, barulah dikatakan Yusuf mengungkapkan identitasnya. Saudara-saudaranya awalnya takut. Kenapa mereka takut, saudara? Mereka takut kalau Yusuf akan membalas dendam karena apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya di masa lalu kepada Yusuf. Tetapi yang menarik, dikatakan di bagian akhir bahwa Yusuf mengampuni mereka. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 ia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Ini yang menarik, saudara. Yusuf tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya, tetapi juga merawat mereka selama kelaparan. Ini menunjukkan sebuah kebesaran hati yang luar biasa. Tindakan pengampunannya membawa pemulihan relasi, pemulihan hubungan keluarga, dan lebih daripada itu menunjukkan bagaimana Tuhan dapat membawa kebaikan bahkan dari situasi kehidupan kita yang paling menyakitkan sekalipun. Dan kisah Yusuf ini mengajarkan bahwa pengampunan adalah langkah yang penting di dalam pemulihan luka-luka batin kita. Nah, saudara, mari sekarang saya mengajak kita untuk menelusur diri kita sendiri. Mari kita melihat pada kedalaman batin kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan luka batin? Secara definisi, luka batin adalah rasa sakit emosional atau psikologis yang mendalam yang terjadi karena pengalaman traumatis atau pengalaman-pengalaman negatif yang pernah dialami seseorang di masa lalunya. Nah, luka batin ini dapat berupa rasa sakit, entah itu akibat penolakan, entah itu karena kekerasan atau kekecewaan yang lain. Dan saudara, luka batin ini seringkali tersembunyi. Tidak banyak orang yang menyadari atau bahkan punya kebesaran hati untuk mengakui bahwa aku terluka. Sebab seringkali luka batin itu tersembunyi di dalam hati dan pikiran, dan mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri, cara seseorang berelasi dengan orang lain atau melihat sesamanya, dan bagaimana seseorang melihat atau menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi walaupun hal ini tidak disadari dan diakui, tetapi ternyata pengaruhnya dalam kehidupan kita, dalam relasi kita sehari-hari,
dengan Tuhan dan sesama sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dan luka batin memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang besar terhadap kesehatan mental dan spiritual seseorang. Nah, berikutnya kita akan melihat apa saja kemungkinan penyebab luka batin dalam kehidupan kita. Yang pertama bisa karena penolakan, entah itu penolakan dari orang tua, orang yang terdekat dengan kita, dari teman atau pasangan, tentu bisa menyebabkan luka batin yang mendalam. Selain itu ada perasaan tidak diterima, perasaan tidak diinginkan, perasaan ditolak, dapat merusak harga diri, merusak gambar diri yang positif dari seseorang dan menimbulkan perasaan tidak berharga. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam kehidupan kita. Pengalaman kekerasan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan memengaruhi kemampuan seseorang untuk mempercayai orang lain. Kalau kita punya trust issue, kalau kita punya masalah sulit percaya pada orang lain, jangan-jangan kita pernah mengalami satu peristiwa kekerasan yang membuat kita kemudian sulit percaya kepada orang lain. Pengalaman kekecewaan, mungkin ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi atau pengkhianatan yang menyebabkan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan ini juga seringkali membawa rasa sakit dan juga rasa tidak percaya kepada orang lain. Karena orang lain pernah mengkhianati kita, membuat kita kecewa. Yang berikutnya ada juga rasa bersalah, saudara. Kalau yang tadi, beberapa bagian sebelumnya berbicara tentang faktor eksternal, tapi ada juga faktor internal yang datangnya dari dalam diri kita, rasa bersalah. Perasaan bersalah yang mendalam akibat tindakan yang dilakukan, atau tindakan yang bahkan tidak dilakukan, walaupun semestinya kita sadar bahwa harusnya kita melakukannya. Ada rasa bersalah yang dapat mengganggu ketenangan batin seseorang. Rasa bersalah yang berkepanjangan ini juga bisa merusak gambar diri dan menyebabkan stres emosional yang cukup signifikan. Dan berikutnya ada pengalaman-pengalaman traumatis, saudara. Pengalaman traumatis seperti kecelakaan, kehilangan orang yang dicintai, atau bencana-bencana alam, bencana kemanusiaan juga dapat menyisakan luka batin yang mendalam. Dan trauma ini seringkali memengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang juga di dalam jangka panjang. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana dampak luka batin itu di dalam kehidupan kita? Tentu saudara, luka itu berdampak buruk bagi segala segi dari hidup manusia. Kalau saya boleh mengutip sebuah teori, para ahli psikologi, spiritual, guru, para pendidik, dan bahkan dokter, mereka telah sepakat soal identifikasi dampak luka bagi mental, spiritual, dan fisik kita. Luka adalah kekuatan pelopor dari banyak masalah dalam kehidupan diri dan lingkungan manusia. Dan kalau kita boleh menyebutkan, ada beberapa dampak dari luka batin, diantaranya adalah seseorang yang mengalami luka-luka batin yang belum terselesaikan cenderung mencari penerimaan. Seorang yang terluka batinnya mungkin mencari penerimaan dengan cara yang tidak sehat, mengorbankan prinsip, berperilaku tidak wajar untuk menyenangkan orang lain, mencari penerimaan dari tempat-tempat yang tidak semestinya, dan ini menyebabkan ketergantungan emosional pada orang lain. Ada sakit hati, ada dendam yang terpendam. Orang yang hidupnya digerakkan oleh sakit hati, digerakkan oleh dendam. Rasa sakit yang tidak diatasi berubah menjadi dendam dan kepahitan. Dan kemudian saudara, kalau ini dibiarkan terus-menerus, tentu seseorang bisa menjadi oversensitif. Ya, sulit berelasi dengan orang lain. Dan ini memengaruhi hubungan interpersonalnya. Ada orang yang ketika menyimpan luka batin begitu lama, sesuatu yang tidak disadari atau disadari namun tidak diakui, dia juga cenderung menutup diri. Luka batin menyebabkan seseorang menutup diri, menghindari hubungan atau situasi yang berpotensi menyakitkan lagi. Atau beberapa orang terjebak di dalam ketakutan yang sangat kronis. Rasa takut untuk disakiti lagi menyebabkan kita terisolasi dari kehidupan sosial kita. Sulit membangun atau memulai sebuah hubungan yang sehat dan lain sebagainya. Isolated membuat kita terisolasi dan berujung pada perasaan kesendirian, loneliness yang begitu mendalam. Tentu kalau dibiarkan saudara, ada begitu banyak simptom yang lain, gejala-gejala lain yang bisa kita amati. Gangguan mental, depresi, gangguan pertumbuhan fisik, imunitas tubuh, kehilangan daya dan keberanian untuk hidup, kehilangan daya juang, dan lain sebagainya.
Nah, saudara, pertanyaan berikutnya yang penting adalah bagaimana kita berpulih dari luka-luka itu? Langkah pertama tentu adalah kita mengakui kalau kita terluka. Langkah pertama di dalam proses penyembuhan adalah sesimpel ini. Kita mengakui bahwa kita mengalami luka batin. Ya Tuhan, saya terluka. Kita mengakui perasaan sakit, marah, atau sedih untuk memulai sebuah pemulihan. Orang tidak akan berpulih dengan cara menyangkali perasaannya. Kalau satu kali Anda sakit, bagaimana cara Anda berpulih? Tentu Anda harus mengakui dulu, bukan? Kalau Anda sakit. Kalau Anda tidak mengakui Anda sakit, bagaimana Anda bisa mencari pertolongan lebih lanjut? Dan tanpa pengakuan ini, kita mungkin akan terjebak di dalam penyangkalan yang terus-menerus akan perasaan kita dan menunda proses penyembuhan. Maka saudara, penting di dalam proses pemulihan untuk pertama-tama jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan. Dan mari kita identifikasi dari mana sumber luka itu. Dan yang kedua, kita menerima keberadaan luka kita. Setelah mengakui luka kita, langkah selanjutnya adalah menerima keberadaannya. Menerima tidak berarti pasrah atau menyerah pada rasa sakit, tetapi mengakui bahwa luka itu ada. Dan kita sadar bahwa luka itu tidak bisa saya sembuhkan dengan kekuatan dan daya kita sendiri. Ada luka yang harus diakui, ada luka yang harus dihadapi. Dan pada saat yang sama ada luka yang harus kita terima bahwa saya tidak mampu sembuh. Saya membutuhkan kekuatan dari luar diri saya. Saya membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menerima, mengakui, dan berpulih dari luka ini. Dan penerimaan ini saudara membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan memberi kita kekuatan untuk mulai mencari cara bagaimana saya bisa berpulih dari luka-luka ini. Nah, saudara, pengampunan adalah tindakan awal untuk memulihkan luka batin. Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Enggak, saudara. Forgive tidak sama dengan forget. Forgive tidak sama dengan membiarkan kesalahan, menormalisasi kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tidak. Tetapi mengampuni adalah proses membebaskan diri dari beban dan kebencian yang tersimpan, membusuk di dalam diri kita dan menimbulkan luka dan goresan yang jauh lebih dalam pada diri kita. Dan pengampunan itu memungkinkan kita untuk melepaskan rasa sakit dan bergerak maju dalam hidup kita. Melalui pengampunan kita melepaskan, belajar untuk let go segala hal yang buruk yang telah terjadi dan tidak memelihara terus-menerus pengaruh-pengaruh dari peristiwa luka dan bahkan mungkin juga pelakunya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pengampunan bukan hanya diberikan pada seorang yang melukai, bukan hanya pada orangnya, tetapi juga pada peristiwanya dan bahkan pada diri kita sendiri. Dan mari bersama kita belajar dari bagian yang sudah kita baca tadi di dalam Matius pasal 18 ayat 20 sampai 35, 21 sampai 35. Di sana Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang dibebaskan dari hutang yang sangat besar oleh tuannya. Tapi menarik dikatakan, kemudian ia menolak untuk menghapuskan hutang yang kecil dari sesama hamba, sesama rekannya. Dia dihapuskan dari utang yang besar, tetapi dia sendiri menolak untuk menghapuskan utang yang kecil dari sesama hambanya, rekan hambanya. Setelah perumpamaan ini menekankan bahwa pengampunan adalah respon yang selayaknya kita lakukan sebagai penerima kasih karunia Allah. Kita terima anugerah yang begitu besar. Kita yang tadinya adalah seteru Allah diampuni di dalam anugerah Kristus. Dan sebagai orang Kristen, kita telah menerima pengampunan yang luar biasa dari Allah melalui Yesus Kristus. Dosa-dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan oleh karena itu, saudara, pengampunan adalah sebuah respon kita terhadap orang lain yang bersalah kepada kita. Dan kesadaran akan kasih Allah yang besar itu memberikan kita kekuatan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Jadi pengampunan, saudara, ternyata bukan hanya sebuah tindakan, tetapi juga sebuah proses yang pertama-tama justru melibatkan hati dan pikiran kita. Pengampunan adalah keputusan untuk membebaskan orang lain dari hutang-hutang mereka pada diri kita. Pengampunan adalah langkah aktif yang harus diambil, bukan hanya perasaan yang muncul dengan sendirinya. Dan saudara, inilah salah satu problem kita ketika kita harus mengampuni. Kadang kita terganjal dengan perasaan kita.
Tetapi saudara, di dalam Alkitab, pengampunan adalah sebuah perintah. Itu artinya pengampunan tidak selalu bergantung pada perasaan kita. Karena kalau pengampunan itu bergantung pada perasaan kita, saya yakin tidak banyak orang, atau mungkin tidak ada orang yang bisa mengampuni. Tetapi pengampunan itu bergantung pada ingatan kita, pada penghayatan kita akan kasih karunia Allah. Dan itu bergantung pada keputusan kita. Kalau saya memutuskan untuk mengampuni, maka perasaan sayalah yang harus tunduk pada keputusan saya. Pengampunan tidak didasarkan pada perasaan kita, tetapi pada tindakan yang sudah terlebih dahulu Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan itu berlaku. Anugerah Allah juga diberikan dalam kehidupan kita. Jadi tindakan pengampunan itu akan menciptakan lingkaran kasih yang saling terkait. Ketika kita memberikan pengampunan, kita juga membebaskan diri kita sendiri dari beban kebencian, dendam, dan ketidakbahagiaan. Itulah indahnya pengampunan. Ketika kita melepaskannya, sesungguhnya diri kitalah yang terbebas pertama kali. Tuhan Yesus, saudara, juga menekankan mengenai panggilan untuk mengampuni di dalam doa Bapa Kami. Dia mengatakan dalam Matius 6 ayat ke-12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang lain yang bersalah pada kita, sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Mengampuni orang yang bersalah adalah sebuah tanda bahwa kita mengerti dan menghargai pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Sebab dengan mengampuni orang lain, kita mencerminkan karakter Allah dan menunjukkan bahwa kita memahami kedalaman kasih dan pengampunannya dalam hidup kita. Pengampunan mengantarkan kita pada penyembuhan, pembebasan, dan pemulihan relasi dalam kehidupan kita bersama. Saudara, bagaimana cara kita berpulih? Apa proses pemulihan yang kita lihat dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita percaya bahwa pemulihan adalah buah dari karya Roh Kudus. Kita tidak bisa berpulih dengan kekuatan kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menyadari, mengakui, ya saya sakit, ya saya terluka, maka kita sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Pemulihan adalah buah dari karya Roh Kudus. Pemulihan luka batin terjadi sebagai buah dari karya Roh Kudus dalam hidup kita, dan juga dari keputusan kita untuk mengampuni mereka yang bersalah pada kita. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan untuk memulai proses penyembuhan. Kita tidak bergantung pada kemampuan kita, tapi mari kita melihat bahwa pemulihan terjadi ketika kita menyerahkan apa yang tidak mampu kita tanggung di dalam tangan Tuhan melalui doa. Dan kedua, mari kita tinggal dalam komunitas yang sehat. Luka batin juga dapat disembuhkan kalau kita berada dalam komunitas yang mendukung dan penuh kasih. Komunitas yang sehat dapat memberikan dukungan secara emosional, rohani, dan praktis yang kita butuhkan untuk kita berpulih. Dan di dalam komunitas ini, kita juga dapat berbagi beban dan menerima dorongan untuk terus maju. Maka, saudaraku, temukanlah komunitas rohani yang sehat. Ini penting, ya, di mana kita dapat memperoleh dukungan untuk berpulih. Dan tentu berikutnya, pemulihan itu memerlukan waktu, saudara. Kita tidak dikejar oleh waktu. Sebab kita sadar, pemulihan membutuhkan proses. Pemulihan luka batin memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat. Maka kita perlu terus bersabar, berkomitmen pada proses penyembuhan. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda di dalam proses pemulihan. Nah, saudara, sadari juga reaksi dan motivasi. Kita perlu selalu waspada terhadap luka kita dan sadar bahwa reaksi dan motivasi kita kadang-kadang juga bisa didorong oleh luka-luka itu. Sadar, saudara. Kalau kita bergerak, melakukan, mengambil keputusan tindakan tertentu, pikirkanlah apa yang menjadi motivasi kita. Apakah yang kulakukan ini didasari atau didorong oleh luka-lukaku yang belum sembuh? Karena kalau ketika suatu keputusan dibuat dan dimotivasi didasari oleh perasaan luka yang belum sembuh, maka jangan-jangan reaksi kita, tindakan kita, motivasi kita pun menjadi tindakan dan motivasi yang keliru. Dan dengan kesadaran ini, kita lebih mudah mengidentifikasi sekaligus mengatasinya dan mencegah luka itu mempengaruhi keputusan dan tindakan-tindakan penting dalam kehidupan kita. Dan terakhir, saudara, bagaimana kita mengelola harapan diri. Selama kita berharap secara berlebihan pada sesuatu di luar diri kita, maka potensi kerentanan luka itu akan selalu ada. Mari kita bijaksana di dalam mengelola harapan diri, dan itu yang penting di dalam proses pencegahan luka yang lebih lanjut.
Saudara, mari bersama kita berefleksi dan berdiskusi. Ada 7 panduan pertanyaan refleksi dan diskusi yang bisa Anda dalami di dalam diskusi kelompok. Apakah Anda pernah mengalami penolakan, kekerasan, kekecewaan, atau hal lain yang meninggalkan luka batin? Yang kedua, adakah dampak luka yang masih menjadi bagian dari keseharian Anda hingga saat ini? Dan yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami kekecewaan dan kesulitan untuk mempercayai Tuhan akibat peristiwa yang melukai Anda? Jika ya, mengapa hal itu terjadi? Keempat, apakah saat ini Anda sedang bergumul untuk mengampuni orang yang telah menyakiti Anda? Kira-kira apa langkah konkret yang akan Anda ambil? Kelima, apakah Anda dalam keadaan berdamai dengan diri sendiri? Atau Anda perlu justru untuk pertama-tama mengampuni diri sendiri? Yang keenam, dalam hal apa Anda membutuhkan dukungan komunitas untuk membantu proses pemulihan luka batin Anda? Dan yang ketujuh, bagaimana pemahaman tentang kasih dan pengampunan Allah membantu Anda untuk mengampuni dan memulihkan luka-luka batin Anda? Saudaraku, selamat berdiskusi, selamat merenungkan, selamat saling menghibur dan menguatkan. Selamat berpulih di dalam Tuhan. Salam.